Alhamdulillah, tidak terasa seperti yang Habib Abdul Qadir tadi sampaikan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Apa itu tahun baru Hijriyah? Hijriyah itu tahun yang sama seperti tahun Masehi, tapi bedanya tahun Masehi biasa kita sebut dengan kalender Syamsiah atau kalender matahari, yang mana kalender matahari tersebut mengacu pada bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan kalender Hijriyah yaitu sering disebut dengan kalender Qamariyah atau kalender bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sanggup gak Pak? Supaya kita semangat, kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap para habaib, para tuan guru, para alim ulama, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasni, tuan guru Al-Habib Syaiful Al-Madihi, kemudian tuan guru Ki Haji Abdul Rahman dan yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum-antum berataan. Kemudian yang kami hormati Sahibul Bait Al-Ustaz Fairil beserta keluarga dan seluruh kru majelis Ta'lim Nurul Yakin. Mudah-mudahan semua umumnya hadirin wal hadirat senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan, panjang umur, dikabulkan hajat dunia wal akhirat, dan istiqomah senantiasa dalam majelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini tidak untuk bertausiah karena mungkin pian-pian berataan lebih ilmunya lebih luar biasa daripada kami. Mungkin kami di sini hanya bercerita saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman Islam, terlebih kesehatan, keafiatan dan umur panjang, sehingga kita semua masih dapat hadir meringankan langkah kaki kita untuk menghadir daripada tamannya surga. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa melekatkan hati kita di taman surga. Mudah-mudahan kita senantiasa tertaut hati kita dengan majelis ilmu, majelis ta'lim. Jangan kita jauh dari majelis ilmu. Kita jauh dari majelis ilmu, berarti kita jauh daripada taman surga. Kalau kita jauh daripada taman surga, maka aroma daripada surga itu tidak tercium oleh kita. Maka senangkanlah hati kita di taman surga. Kenapa? Karena kalau kita di taman, pasti kita sebentar lagi akan masuk ke rumah. Kalau kita di taman surga, berarti sebentar lagi kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak berpanjang lebar, mungkin sekedar 5 menit saja. Alhamdulillah, tidak terasa seperti yang Habib Abdul Qadir tadi sampaikan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Apa itu tahun baru Hijriyah? Hijriyah itu tahun yang sama seperti tahun Masehi, tapi bedanya tahun Masehi biasa kita sebut dengan kalender Syamsiah atau kalender matahari, yang mana kalender matahari tersebut mengacu pada bulan bumi yang mengelilingi matahari. Sedangkan kalender Hijriyah yaitu sering disebut dengan kalender Qamariyah atau kalender bulan, yang mana mengacu pada bulan mengelilingi bumi. Jadi tahun baru Hijriyah ini pada umumnya merupakan fenomena alam biasa sama seperti tahun baru Masehi. Tetapi di balik itu semua, sebagai gejala alam, terdapat keistimewaan yang memang agama menjadikannya demikian. Kenapa? Karena Islam ini mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu di antara satu bulan yang lain dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Kalau kalender Masehi 12 bulan. Begitu juga dengan kalender Hijriyah ada 12 bulan. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah pada saat menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan mulia. Bulan mulia itu sebanyak 4 daripada 12 bulan tersebut. Itulah ketetapan agama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada yang tahu 4 di antara 12 bulan itu bulan yang mulia. 4 itu 3 yang berangkai, 1 berdiri sendiri, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemarin kita baru saja melewatkan bulan Zulhijjah. Sekarang kita
di penghujung dan akan memasuki bulan Muharram. Di antara 2 bulan tersebut ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah berpuasa. Kita kemarin dianjurkan pada bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti pada bulan Muharram kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebutkan dengan puasa Asyura. Terus pertanyaannya, apa kemuliaan atau keutamaan daripada puasa tersebut? Dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah." Puasa Arafah itu insya Allah barang siapa yang menjalankan puasa tersebut, maka insya Allah akan dikabulkan, akan dihapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Wa yauma wa saumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal lati qablah. Dan puasa Asyura tersebut insya Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu ini sama seperti yang lainnya. Apa maksudnya? Waktu ini adalah makhluknya Allah juga, sama seperti manusia, sama seperti tumbuhan, dan sama seperti hewan. Tetapi sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multajam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Raudhah, dan lain sebagainya, waktu pun memiliki keutamaan-keutamaan, baik hari, pekan, bulan maupun tahun. Misalnya waktu-waktu yang diistimewakan itu antara maghrib dan isya, kemudian hari Jumat, sepertiga malam, kemudian bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena dengan waktu-waktu tertentu tersebut Allah menyimpan rahasia. Rahasia yang mana di dalamnya insya Allah pahala akan dilipat gandakan, dosa akan dihapuskan, dan insya Allah doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu dengan memasuki Muharram nanti kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Minimal kita berpuasa, minimal kita membantu fakir miskin, minimal kita bersedekah, dan lain sebagainya. Kita jadikan Muharram nanti sebagai awal mula untuk kita menapaki daripada 11 bulan berikutnya. Jika kita memulai dengan baik, insya Allah seterusnya akan kita jalankan dengan baik. Sebaliknya begitu pula, jika kita memulai dengan buruk, maka seterusnya akan kita jalani dengan tidak baik. Oleh karena itu, dengan dimuliakannya bulan Muharram, maka kita pun mengerjakan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita kerjakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang sehingga kita semua dapat beribadah dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih lagi bagi diri kami pribadi. Segala kebaikan datang dari Allah dan kekurangan dari diri kami. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.